Kalau Bung Karno itu, sebetulnya Bung Karno itu, ini salah ini. Bung Karno itu nggak pernah menyiapkan suksesi. Beliau adalah paduka yang mulia seumur hidup. Diskusi kita ini saya mau mengatakan, udah Bu, tegasin aja. Memang suksesi PDI Perjuangan itu adalah Mbak Puan. Tapi kan, karena itulah hukum besi dalam kekuasaan menurut saya dalam sejarah umat manusia. Di satu sisi memang pasti jok, karena nggak mungkin Ibu Mega menjadi ketua DPR. Karena syarat menjadi ketua DPR adalah anggota DPR. Tetapi itu juga adalah pesan politik. Ini taruh ini ya. Gitu. Ini antara Molotov Plan sama Marshall Plan ya. Di ND itu penemuan, kalau ini pembuktian. Suka-suka. Oke, gimana Hokis dan Dokis di PDI itu coba? Jelasin dulu, Hokis apa, Dokis apa detail. Oke, jadi kalau asal mula istilah ini persisnya saya nggak tahu ya, mungkin harus buka Oxford Dictionary dan seterusnya. Hawkish itu asal katanya hawk, hawk itu elang, keras ya. Dovish itu asal katanya dove, merpati, lembut, lunak, kira-kira begitu. Jadi hawkish itu menggambarkan orang-orang yang sikapnya keras, dovish itu yang menggambarkan sikapnya itu lunak gitu. Nah, kalau cerita mengenai mengenai serangan Amerika kepada Irak misalnya, ya Rumsfeld, Dick Cheney segala macam, itu adalah orang-orang yang hawkish karena mau nyerang Irak, mau menghancurkan Saddam Hussein. Tapi kalau Colin Powell, dia tidak menghancurkan itu gitu. Dia bilang musuh kita itu ada di gua-gua di Afghanistan itu. Musuh kita tuh teroris. Kenapa yang diserang negara yang namanya Irak? Kenapa yang diserang namanya siapa? Saddam. Nah, hawkish ini berteori bahwa Saddam itulah yang ngemong gitu ya, dan sudah menjalin komunikasi dengan para teroris ini gitu. Kurang lebih yang mendukung lah para teroris. Jadi kalau menghancurkan Saddam juga sebetulnya menghancurkan ini. Walaupun di film itu juga sebetulnya Dick Cheney ketika memberikan penjelasan-penjelasan, itu banyak penjelasan yang latar belakangnya adalah minyak. Bahwa sepersekian minyak dunia itu ada di wilayah ini. Lah, Amerika penduduknya 5%, menggunakan energi 25% energi dunia. Kita nggak boleh kehilangan akses terhadap sumber energi dunia. Letaknya di mana? Nih Eurasia ini. Soviet, Iran segala macam. Nah, Iran ini musuh kita. Sebelahnya siapa? Irak. Kalau kita ambil Irak berarti kita bisa ikut kontrol Iran. Jadi sebetulnya memang yang menginginkan penyerangan kepada Irak itu analisanya bukan cuma sekedar masalah terorisme, tapi juga berkaitan dengan kepentingan yang lain, sumber daya gitu. Di situ kalau nggak salah Colin Powell atau siapa yang ngomong, memang lo di sini dasar lo ya pedagang minyak, ya gitu akhirnya. Iya, akhirnya lu balik lagi bahwa lu itu adalah pengusaha ladang minyak. Komutnya Halliburton waktu itu. Penyerangan Hasto terhadap Pak Jokowi ini juga bukan semata-mata ideologis dong. Yang cerita jauh-jauh begitu harus orang dalam. Ya kan, anggap aja. Harus yang menjawab begitu. Anggap aja Dick Cheney-nya berteori barusan. Kita menyimpulkan Dick Cheney-nya ya Hasto, ya kan? Rumsfeld, Colin Powell. Dick Cheney-nya itu ya Rumsfeld, Dick Cheney-nya dan Rumsfeld-nya itu ya Hasto. Iya. Dan misalnya dan produk derivatifnya Madian macam-macam ya. Yang Colin Powell ya Mbak Puan. Iya. Ya yang memang pertama tentu tahu adalah yang di dalam ya. Hadirin ya. Kita ini kan hadir out. Hadir out. Hadir di dalam, hadir di luar. Iya, muktamirin out. Ya, yang bisa kita katakan kalau bicara PDI Perjuangan bahwa setelah Bu Mega itu ada dua tokoh. Yang pertama Puan, yang kedua Nanan. Nah, dari dua tokoh itu, kalau saya kan dari jauh-jauh hari sudah berteori bahwa Bu Mega itu sebetulnya ingin memberikan peran yang berbeda kepada dua orang tersebut. Jadi ingat Jeb sama George Bush. Jadi Bu Mega itu mau memberikan ruang atau peran kepada Mbak Puan sebagai pejabat pemerintahan, tapi ketua partai itu adalah Mas Nanan. Nah, George Bush senior merasa yang mirip dengan dia itu adalah Jeb. Dia merasa mirip dengan Jeb. Jeb itu mirip dengan dia gitu. George itu nggak mirip gitu. Nah, jadi ya mungkin Bu Mega merasa yang mirip dengan dia itu adalah Mas Nanan.
lebih ideologis ya kan. Terus lebih punya sikap. Lebih daripada itu mungkin ingin semacam mengkompensasi atau bela rasa kepada Nanan yang ketika ada Pak Taufik Kemas masih hidup, banyak memberikan peran atau ruang kepada Puan Maharani gitu. Jadi istilahnya mengejar ketertinggalan secara politik gitu. Nah, kalau saya menilai Pilpres 2024, ini balik lagi kan, orang kan punya banyak tafsir nih mengenai kenapa Bu Mega mengajukan Ganjar kan ketimbang Prabowo misalnya. Ya salah satu alasannya bahwa pertama sebagai ketua PDI tentunya ingin agar presidennya PDI lagi. Ya. Kalau Pak Prabowo kan Gerindra kan. Ya. Jadi mengamankanlah apa-apa yang sudah akses yang sudah dipunyai sekarang ini, selama 10 tahun ini ke 5 tahun ke depan, bahkan mungkin dengan porsi yang lebih besar lagi gitu. Karena PDI dan Bu Mega di zaman Pak Jokowi itu merasa banyak hal yang nggak diakomodasi gitu. Iya, Ganjar adalah produk pembelajaran dari 10 tahun PDI sama itu, Jokowi ya. Iya, yang merasa memiliki ternyata kok nggak memiliki kurang lebih. Dan memang kita lihat ya bagaimana Mas Ganjar kan lebih seperti dikunci ya dalam proses-proses pencalonan Pilpres kali ini gitu. Mungkin belajar dari pengalaman Pak Jokowi yang 10 tahun itu. Yang kedua, ingin mendapatkan kotel efek bagi PDI Perjuangan. Supaya suara PDI Perjuangan naik lagi dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Tapi yang tidak dikatakan atau tidak disampaikan, tapi menurut saya, ini teorinya saya ya, bisa salah nih, konon nih ya. Jadi konon, mohon maaf, jangan disalahkan kalau ada konon. Bahwa sebetulnya Bu Mega menyiapkan semacam backingan politik bagi Nanan kalau nanti Nanan menjadi ketua PDI Perjuangan berikutnya. Gitu. Kenapa perlu backingan politik? Karena berbeda dengan Puan, Nanan selama ini nggak pernah memegang jabatan publik. Kalau Mbak Puan itu jadi anggota DPR sekian tahun, jadi menteri sekian tahun, Menko sekian tahun, jadi ketua DPR sekian tahun, jadi ketua DPP bidang politik sekian tahun. Nah, Mas Nanan tuh hanya punya jabatan di partai politik, tapi tidak pernah menduduki jabatan publik seperti Mbak Puan. Yang kedua, Mbak Puan itu banyak keluar, ketemu dengan tokoh-tokoh, acara-acara nasional maupun lokal. Mas Nanan hampir nggak pernah kita lihat. Kalaupun misalnya muncul di acara Rakernas, biasanya lebih kepada duduk lalu mendampingi ibu ke panggung kan, berangkat, turun kan begitu kan. Kalau Mbak Puan kan pidato, misalnya kayak kemarin acara Rakernas terakhir itu di penutupan sikap politik yang membacakan Mbak Puan. Gitu. Jadi dengan sosok seperti ini memang dirasakan bahwa secara politik paling tidak ya mungkin di dalam juga itu tidak sekuat Mbak Puan gitu loh. Karena nggak cukup kuat maka harus diberikan dukungan politik yang kuat. Dukungan politik yang paling kuat itu datang dari presiden terpilih. Gitu. Itu teori saya ya. Paling tidak 3 alasan kenapa Bu Mega mengajukan Mas Ganjar gitu. Nah, dari sisi Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi ngelihat siapa yang paling komit dengan agenda Indonesia Maju. Antara Ganjar dengan Prabowo kan gitu. Yang kedua, dalam proses-proses politik yang terjadi, siapa yang punya atau memberikan akses lebih besar kepada Pak Jokowi. Kalau dengan Mas Ganjar ada Bu Mega. Yang terjadi malah makin hari malah aksesnya seperti makin ditutup kan. Nggak tahu kapan Mas Ganjar akan dideklarasikan. Jangan lupa lo balik lagi. Tiba-tiba baru dikasih tahu hari itu juga. Ya kan? Itu benar tuh ya? Ya memang begitu ceritanya. Jadi besok diumumkan, paginya baru dikasih tahu. Sementara beliau udah pulang ke Solo. Kalau dengan Pak Prabowo, ya Pak Jokowi langsung komunikasinya. Nggak ada perantara lagi. Atau bahkan tidak ada penghalang gitu. Perantara ini kan mengantar kan. Yeah. Tapi kalau ya perantara aja repot, apalagi kalau penghalang kan makin repot lagi. Gitu. Jadi akhirnya Bu Mega dengan Pak Jokowi keputusannya atau pilihannya mengenai siapa yang akan menjadi penerus sebagai presiden itu menjadi berbeda. Nah balik lagi tadi kan apa? Beda jalan atau pengkhianatan. Iya. Balik lagi ke situ. Teorinya ke situ lagi. Balik ke situ, silakan dinilai ini adalah
pengkhianatan atau Beda jalan. Nah, menurut saya beda jalan. Nah, akhirnya kan kita tahu bahwa Ganjar kan tidak berhasil sebagai presiden. Artinya apa, Mas Nanan nggak akan punya backup politik seperti yang direncanakan atau dipikirkan oleh Ibu Mega gitu. Dan pada titik itu akhirnya yang menjadi lebih realistis sebagai ketua umum kembali kepada Puan Maharani. Dan pada titik ini Rakernas itu menjadi sangat penting kalau menurut saya. Boleh jadi di Rakernas ini menyatulah konsep atau gagasan Puan sebagai tokoh pemerintahan dan tokoh partai politik gitu. Menyatu yang tadinya dipisah menjadi menyatu. Apalagi kemarin juga nggak ada Mas Nanan ya, Mas Q ya. Di Rakernas kan Mas Nanannya nggak ada. Backup politiknya Mbak Puan siapa? Dirinya sendiri. Dengan akumulasi pengalaman yang sudah beliau miliki, dengan modal sosial yang sudah beliau bangun. Gitu. Ya, apakah modal sosial yang dimiliki oleh Mbak Puan dimiliki oleh Mas Nanan? Menurut saya tidak, nggak bisa. Kenapa? Contoh nih ya, Mbak Puan itu udah komunikasi dengan semua kalangan, dengan semua ketua partai. Mas Nanan lakukan nggak itu? Termasuk dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya, terutama. Yang kedua, Mbak Puan di mata publik sekarang jauh lebih kredibel untuk menjadi tokoh politik. Karena sudah membuktikan dan sudah punya jam terbang di legislatif dan di eksekutif. Gitu. Siapa yang mempertanyakan pengalaman seorang menteri dan seorang ketua DPR? Mas Ahy aja kan sekarang kan profilnya udah beda banget dengan sebelum jadi ketua DPR. Dulu orang bilang ya dia ketua umum. Ketua menteri, apa? Jadi menteri. Jadi menteri. Sekarang kan udah lengkap jadi menteri gitu loh. Udah gitu. Jadi bayangkan AHY yang baru berapa bulan aja sudah punya profil yang beda ya. Apalagi yang udah bertahun-tahun, yang udah hatam kayak Mbak Puan gitu loh. Kemarin kawinan aja pakai pin tuh. Siapa? Mas AHY kan. Oh, itu kan wajib itu. Presiden dengan menteri itu kan wajib dipakai itu. Itu simbol kenegaraan itu. Bukan gagah-gagahan. Oh, kawinan wajib pakai itu ya? Hah? Kalau kawinan. Kan itu melekat. Tapi Pak Jokowi pakai. Pak Jokowi selalu pakai di mana-mana. Pak Jokowi selalu pakai. Pakai kaos pun beliau pakai. Ya jadi menurut saya dengan menjadi penting Rakernas kali ini karena ini sesuatu yang tadi terpisah menjadi menyatu. Nah, memang menurut saya dari pengalaman sejarah juga sebetulnya yang namanya suksesi itu memang harus mutlak. Nggak boleh yang suksesi itu yang namanya tanggung-tanggung 50-50 itu nggak boleh. Kayak apa yang 50-50 itu kayak apa misalnya? Ya kayak PDI selama ini. Ini ketua pemerintah, ini di bidang pemerintahan, ini di bidang partai. Akhirnya tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung ini merasa jagoan, ini merasa jagoan. Yang terjadi apa? Perang saudara. Perang saudara, bos. Jadi yang namanya suksesi itu harus mutlak. Suksesi itu satu aja. Jangan ada cerita suksesi itu 2, apalagi 3. Itu sama dengan menyiapkan bibit-bibit menuju civil war. Ya, menuju dan Mr. Q melihat proses suksesi yang lebih tunggal di PDI Perjuangan udah mulai kelihatan. Selama ini enggak. Selama ini enggak. Ini. Makanya kemudian di PDI Perjuangan itu kan seperti ada faksi-faksi, seperti ada kubu-kubu gitu loh. Nah, yang terkini yang paling mutakhir belum terlalu kelihatan, tapi saya melihat, tapi ini mungkin nggak tahu ada di kepala Bu Mega atau tidak. Menurut saya sih mungkin belum. Konsep bahwa suksesi itu harus mutlak itu mungkin belum ada di Bu Mega. Tapi menurut saya suksesi itu harus mutlak. Nggak bisa tuh setengah-setengah, separuh-separuh itu. Karena akan melahirkan bibit-bibit perang saudara. Karena masing-masing merasa mampu. Di mana-mana komandan tuh satu, nggak ada 2. Dulu Bung Karno mau lengser itu setengah-setengah itu suksesi. Yang mana? Waktu Bung Karno mau lengser. Bung Karno lengser itu kan karena apa? Karena peristiwa 65 ya, variabel di luar dirinya kan. Iya, tapi kan sebelum itu juga mau suksesi juga setengah-setengah kan. Nah, gini, kalau menurut saya ya, menurut saya begini, kalau Bung Karno itu sebetulnya Bung Karno itu, ini salah ini. Bung Karno itu nggak pernah menyiapkan suksesi. Iya. Beliau adalah paduka yang mulia seumur hidup. Jadi yang terjadi pada waktu itu adalah Bung Karno karena obsesinya yang sangat besar kepada persatuan dan kesatuan,
maka semua kelompok itu harus diberikan ruang, Iya. harus diberikan tempat. Akhirnya ngerasa, Termasuk juga yang komunis kan, Iya. gitu. Nah, Sakom jadi. Nah, mungkin pada perjalanan waktu, entah alam pikiran atau sikap-sikapnya Partai Komunis, itu kok istilahnya lebih dekat atau dianggap lebih loyal barangkali ya begitu ya, gitu. Ini tentu perdebatan tersendiri lah ya. Sehingga kemudian dianggap lebih dekat gitu dengan warna merah itu kan, gitu, kepada Bung Karno lebih dekat dengan komunis itu. Jadi itu cerita yang berbeda kalau menurut saya. Jadi waktu Bung Karno malah nggak ada 65 itu suksesi ya. tidak menyiapkan suksesi. Malah Nggak yang agak serius bicara suksesi meskipun agak telat ya. Itu Pak Harto dengan mempersiapkan Mbak Tutut, tapi Iya, betul. Waktunya kan Pak Harto kan bilang ini ketika dia tahun 97 diamanatkan lagi oleh Harmoko. Betul. Dia bilang ini saya cuma 1 periode lagi ya. Betul. Pertama begini, kalau bicara Pak Harto, pertama dia terlambat untuk menyiapkan suksesi. Terlambat. Terlambat itu bisa dimaknai setengah-setengah juga kan? Enggak ya. Enggak. Kelihatan bahwa pada waktu itu Tidak melakukan itu ya. Gini, setengah-tengah itu adalah ketika dia menyiapkan lebih dari 1 orang. Dalam konteks Pak Harto, saya melihat dia menyiapkan 1 orang aja, yaitu Mbak Tutut. Tetapi dia terlambat. Ya. Yang kedua yang lebih mendasar lagi adalah dia tidak mengira bahwa akan terjadi krisis moneter tahun 98. Nah, jatuhnya Pak Harto buat saya memang ada variabel-variabel dari dalam, variabel-variabel lama berkuasa dan seterusnya. Tetapi sebetulnya variabel yang lebih besar adalah variabel krisis moneter yang membuat situasi dan kondisi ekonomi tidak terkendali gitu loh. Sehingga terjadi kekecewaan yang bersifat massal. Kalau tidak terjadi krisis moneter, tidak terjadi kekecewaan yang bersifat massal, menurut saya Pak Harto pun juga akan masih bergerak, tidak akan melahirkan demonstrasi. Isu ketidakpuasan, isu kurangnya demokrasi di zaman Pak Harto tidak akan melahirkan gerakan sebesar 98 kalau tidak ada faktor krisis moneter. Gitu. Nah, yang sudah merencanakan dengan baik itu ya Pak Lee Kuan Yew, Mr. Lee Kuan Yew kan. Lee Kuan Yew, dia sudah menyiapkan biji Lee dari jauh-jauh hari, dia tahu kapan dia harus turun, dia transisi kepada Goh Chok Tong, dan Goh Chok Tong kemudian meneruskan kepada biji Lee. Biji Lee sendiri atau Lee Hsien Loong pada gilirannya kan sekarang dia tahu waktu kan, dia serahkan kepada Lawrence Wong. Ya. Tapi gini, kalau Mr. Q bicara PDI sejauh ini itu tidak ada upaya untuk melakukan suksesi tunggal gitu ya. Iya. Apa yang membuat kira-kira ya, apa untungnya bagi Bu Mega selama ini tidak memberikan ruang untuk suksesinya itu nggak tunggal gitu? Ini soal perasaan, Bos. Jadi mengejar ketertinggalan tadi ya? mengejar ketertinggalan tadi itu. Ada satu hal yang kita mungkin nggak bisa pahami ya, karena selama ini kok mungkin tempatnya kurang. Benar. Jadi ini masalah perasaan. Di luar perasaan itu ada 2 macam. Pertama, lebih cocok, merasa mirip dengan Nanan. Yang kedua, bahwa Nanan itu kurang diberikan kesempatan selama eranya Pak Taufik Kemas gitu. Tapi tanpa disadari, sesungguhnya itu melahirkan rivalitas internal dan melahirkan suatu suksesi yang tidak pasti. Gitu. Nah, barangkali dalam proses ini ya, barangkali ya Bu Mega sudah mulai realistis, tapi mungkin belum tentu sepenuhnya juga. Kalau hemat saya, kalau boleh ngomong sama Ibu, Bu, udah jelas-jelas aja lah Bu, Mbak Puan gitu. Supaya nggak ada lagi tafsir-tafsir, supaya lagi nggak ada pelompokan, nggak ada faksi-faksi gitu. Dan kemarin jokes Ibu itu nggak cukup jelas buat Mr. Q yang bilang saya ketua DPR, kamu ketua umum aja deh. Saya justru punya pikiran mengenai Mbak Puan sebagai bahwa mulai terjadi perubahan sikap kepada Bu Mega gara-gara joke itu. Oh iya nih, kelihatannya Bu Mega udah mulai menyadari nih bahwa udah mulai realistis nih bahwa ya udah Puan aja lah. Karena Nanan, saya kan udah dari jauh-jauh hari kan mengatakan bahwa Ganjar itu adalah calonnya Nanan kan. Ya. Udah lama kan saya ngomong begitu kan, gitu. Nah, mungkin pada hari ini Bu Mega sudah menyadari bahwa tidak realistis untuk mendorong Nanan karena infrastruktur kekuasaannya sudah tidak mendukung gitu. Jadi dia harus menyiapkan Puan. Jadi joke itu di satu sisi memang pasti joke karena nggak mungkin Ibu Mega menjadi ketua DPR karena syarat menjadi ketua DPR adalah anggota DPR. Tetapi itu juga adalah pesan politik
gitu. Dan hemat saya itu kemudian gayung bersambut dengan Mbak Puan. Ketika pada acara penutupan, ketika pembacaan sikap politik, Mbak Puan mengatakan tahun depan ketua umum masih Ibu Mega gitu. Jadi Bu Mega seperti melemparkan Puan ke ketua umum, tapi Puan juga tahu diri gitu. Jangan buru-buru gua bilang tahun depan gua jadi ketua umum. Justru saya harus ngomong bahwa ketua umum berikutnya tetap Ibu Megawati gitu. Soal apakah kemudian Bu Mega tahun depan akan benar-benar istilahnya serah terima kepada Puan, wallahu alam. Pada hari ini saya melihat sih belum akan dikasih, tetap Bu Mega juga gitu. Karena kan sekarang sedang masuk ke dalam lorong kegelapan demokrasi. Jadi yang memegang sisi gelap kekuasaan, yang memegang obor tetap harus Ibu Mega gitu. Lagi seru ya. Lagi seru. Lagi berat. lagi berat. Kalau sekjen ini kan berat, ini kan dibikin Mr. Kyo. Pilihannya juga bisa. Ada jalan. Ya kan sama kayak lu treadmill, Bos. Lu treadmill ngapain lu naik-naikin? Iya, makanya aku bilang. Yang gini juga bisa kan? Kenapa lu naik apa sih istilahnya? Elevation. Iya. Baru lu rata aja bisa. Ya sudah, makanya ini sekarang elevation atau enggak, ini kan apakah ini pengkhianatan? Kan enggak. Ini kan lu beda jalan aja, lu beda pilihan aja. Ya. Lu mau jalan yang begini atau lu mau jalan yang begini gitu aja. Itu kan pilihan-pilihan sendiri gitu. Jadi menurut saya sih hatinya Bu Mega itu sadar nggak sadar sekarang sudah kepada Puan gitu. Tapi ya mungkin dengan diskusi kita ini saya mau mengatakan, udah Bu, tegasin aja. Memang suksesi PDI Perjuangan itu adalah Mbak Puan. Tapi kan, karena itulah hukum besi dalam kekuasaan menurut saya dalam sejarah umat manusia. Hukum besi ini, Bos. Ini udah kayak sisi gelap kekuasaan. Hah? Hukum besi. Hukum besi kekuasaan, bahwa yang namanya suksesi itu nggak boleh kabur, nggak boleh samar, nggak boleh mendua. Sukses itu satu. Sukses itu harus satu. The next siapa? Gitu. Kalau nggak akan terjadi ketegangan besar, pertarungan besar, kayak kita cari suksesornya Pak Jokowi kan, tarungnya gila-gilaan nih tiga ini kan. Sederhana aja begini. Seandainya kemarin Pak Jokowi blessingnya kedua kan, sinyalnya dua, Prabowo dan Ganjar. Ini 2 putaran, Bos, nggak ada yang menang. Loh iya dong. Blessingnya ke Prabowo, blessingnya ke Ganjar. Apa suara yang 80% itu akan 58% kepada Prabowo? Enggak. 40 ke Prabowo, 40 ke Ganjar. Nggak ada yang menang. Bagi roto ya. Iya. Jadi suksesi itu berbahaya kalau dia tidak jelas. Kalau dia nggak definitif, dia nggak final. Contoh aja deh kerajaan-kerajaan di Jawa misalnya. Iya. Apa yang betul, ya kan waktu itu kan disputingnya lama banget. Betul. Ya tontonlah film-film di Netflix soal lahirnya kerajaan Inggris misalnya kan. Arthur ya, kalau nggak salah itu judulnya Kingdom gitu. Jadi bagaimana terjadi persaingan antara anak dengan anak, dan itu akan tercipta kalau masing-masing itu dikasih iming-iming, semuanya itu diberikan harapan bahwa ya gua bisa gitu. Jelas aja dari awal ini penerus, dan makanya juga di dalam sistem kerajaan itu juga ya yang jadi raja itu yang sulung, karena itu kan cara atau indikator paling mudah untuk mengatakan siapa penerus gitu. Iya kan? Siapa yang paling sulung, laki-laki dia. Itu adalah pelajaran dari sejarah umat manusia puluhan ribu tahun. Bahwa untuk melahirkan pemimpin yang pasti itu harus ada kriteria yang jelas. Nah, ketika dikatakan laki-laki kemudian anak paling tua, menurut saya pesannya adalah bukan laki-laki dan bukan anak paling tua sesungguhnya. Pesannya adalah bahwa suksesi itu mutlak. Suksesi itu final. Hukum besi. Nggak bisa lu tawar-tawar. Karena kalau lu tawar-tawar, maka kemudian melahirkan ketidakpastian. Ketidakpastian akan berujung kepada perpecahan. Perpecahan akan berujung pada kehancuran. Walaupun mungkin indikator ini bisa salah orang kan, yang nomor 2, nomor 3 lebih bagus orangnya misalnya ya. Nah, itu kayak George dan Jeb aja nih. Iya. Dibanding anak sulung ini. Iya, tapi tadi itu justru bahayanya di sana. Ketika anak nomor 2, nomor 3 merasa dia lebih jagoan daripada nomor 1, nah itulah bibit-bibit pemberontakan tuh udah mulai lahir. Bibit-bibit perpecahan itu akan lahir. Makanya dikunci. Pokoknya paling tua nih, pinter atau goblok ya dia anak dia. Iya.
Dialah yang berhak. Wahai adik nomor 2, kamu akan dapat konsesi-konsesi yang mungkin sama nikmatnya kalau kamu membantu dan mendorong kakakmu. Itulah nanti manajemen pemerintahan pada fase selanjutnya. Nah, itulah tugas orang tua. Menurut saya secara ironisnya ternyata hal itu sampai sekarang pun masih berlaku. Atau ironis atau humanisnya? Ya ironis kan. Itu kan zaman kerajaan, Bos. Enggak. Ada hukum-hukum besi yang institusi lu udah zaman modern pun sebetulnya juga prinsip dasarnya nggak berubah kalau menurut saya ya. Ya kan dalam kehidupan tuh selalu ada apa istilahnya ini transformation and continuity kan. Betul. Continuity ya kan? and change. Iya, gitu. iya. Jadi kalau Jadi manusia ini kan sekarang makin maju, makin pinter, instrumennya makin macam-macam, teknologinya makin luar biasa. Tapi kan dasar-dasar kehidupan manusia kan masih sama. Malam bakar menyan juga kan, iya kan, bahkan mandiin keris juga kan, Iya. Walaupun sudah progresif. Iya. Kan kayak kawan lu Gusti Bre Raja kan, waduh, Raja Solo kan. Iya. Walaupun dia kuliah Fakultas Hukum UI, Tetap tradisi internasional, tapi ya tetap aja satu suruh manusia dia. tradisi. Iya, tetap satu suruh, tetap gini-gini dia kan. Iya. Kan? Tetap aja ada continuity-nya ya dalam setiap kelembagaan. Ya, kembali kepada dasar-dasar karakteristik manusia kan, mencari kenyamanan, menghindari ketidaknyamanan kan gitu. Berarti anak ketiga itu agak sulit. Bagaimana? Tapi gini, Untuk Mr. Q. Ini kan kalau bicara kekuasaan ya. Iya. Kita bicara institusi kekuasaan ya, bukan bicara pada sektor-sektor kehidupan yang lain ya. Kalau bicara misalnya menjadi profesional ya silakan masing-masing mau punya profesi masih apa. soal PDI ini saya mau tanya Mr. Q nih. Yang juga dirilis oleh PDI Perjuangan ketika itu adalah tim pemenangan Pilkada 2024. Nah, saya bacakan nama-namanya nih ya. Kalau pengarah udah pasti Bu Mega sama Sekjen Hasto, ya kan. Ketua tim pemenangan Pilkada Adian Napitupulu, Sekretaris Bima Arya, Bendahara Charles Honoris, terus Direktorat Strategi Visi Misi dan Narasi Debat Andreas Pereira dan Boni Triana, terus Direktorat Data Survei Iman Suhirman dan Iwan Muzami, sama Suwalijo, terus Direktorat Kajian Kiki Taher dan Aris Setiawan Yodi. Kira-kira dari nama-nama ini apa yang Itu warnanya siapa? Iya. Warnanya ya dominan lah ya Pak Sekjen lah ya. Pak Sekjen ini kan sangat dominan sekarang ini. Walaupun tetap ada akomodasi politik juga di situ. Pak Sekjen ini sekjennya siapa? Sekjennya Mas Nanan atau sekjennya Mbak Puan? Sekjennya Mas Nanan. Secara formal sekjennya Bu Mega ya. Oh, iya, Tapi kalau pasti. secara informal sekjennya Mas Nanan. Lebih dekat dengan Mas Nanan. Bahkan saya pernah mengatakan dari jauh-jauh hari, kalau misalnya orangnya Mbak Puan atau ya yang dekat dengan Mbak Puan yang jadi sekjen, orangnya namanya Ahmad Basarah. Gitu. Jadi kita lihat tahun depan itu apakah di Kongres yang akan datang sekjennya masih Mas Hasto atau ganti, katakanlah dengan Basarah. Kalau ya balik lagi ya pada diskusi kita, kalau betul-betul Bu Mega itu sepemikiran bahwa yang namanya sukses itu harus mutlak, sekjen itu nanti harus Basarah. Karena sekjen ini yang akan menjadi sekjennya Bu Mega dan akan menjadi sekjennya Mbak Puan. Orangnya Puan banget. Iya, gitu. Jadi ada nggak hubungannya kemarin? Sinkronisasinya, tim sinkronisasinya Basarah namanya. dari Bu Mega ke Mbak Puan, itu tim sinkronisasinya nanti namanya Ahmad Basarah. Ada nggak hubungannya? Tapi kalau sekjennya nanti masih Mas Hasto, ya barangkali teori kita ini nggak diterima, nggak berlaku, bahwa ya suksesi tetap akan ada di tangan Mas Nanan gitu. Iya. Kenapa Bang Baskara? Hah? Kenapa Baskara? Misalnya? Karena Baskara itu adalah orang yang ditugaskan oleh Pak Taufik Kemas untuk mendampingi Mbak Puan. Ada hubungannya ya? Semua orang yang dekat dengan Pak Taufik itu dititipin dalam tanda kutip untuk membantu dan mengawal Mbak Puan. Kan waktu Pak Taufik jadi ketuanya alumni GMNI itu ya sekjennya kan Baskara. Oh, waktu Pak Taufik ketua Iya, ya, Dan kemarin kita lihat aja nih paling mutakhir 1 Juni. Namanya Ahmad Basarah ya, tapi sering dipanggil Baskara ya. Bang Baskara, iya. Peringatan Hari Pancasila ada 1 Juni. Ketika Bu Mega dan seluruh elemen utama PDI Perjuangan berupacara di ND. Iya. Bang Baskara memilih untuk bersama Presiden Jokowi di Dumai.
Meskipun sebagai wakil ketua MPR. Nggak ya, ini gue ngelihat. Iya benar. Mbak Puannya jalan tengah. Nggak datang dua-duanya. Nggak datang. Di Ende nggak datang Mbak Puan. Aku nggak tahu ya. Nggak lihat saya. Coba cek deh. Nggak tahu. Kayaknya Nanti nggak coba ada. dicek. Coba cek. Pemirsa tolong cek. Tapi yang pasti Tapi di Dumai Bang nggak ada. Baskara di Dumai. Yang pasti di Dumai nggak ada Mbak Puan. Iya, Bang Baskara di Dumai. Saya lihat acaranya. Kemudian yang membacakan Pancasila ya. Saya lupa itu nggak terlalu jelas itu. Pokoknya yang harusnya dibacakan oleh Mbak Puan digantikan oleh Lanyala Mataliti sebagai ketua DPD RI. Padahal ya ikon Pancasilais di PDI itu yang paling Pancasilais itu ya Ahmad Basarah Ahmad ini kan Basarah, sekarang kan. Oh, gue ingat banget waktu dia dilantik jadi wakil ketua MPR, waktu itu kebetulan gue masih di MPR jadi staf waktu itu. Pak Zul Kifli Hasan itu manggil dia Profesor Pancasila. Iya betul. Profesor Pancasila. Betul, Ini betul. Tambahan pimpinan baru MPR kan dia Betul. tambah Iya, kemudian iya, kan waktu iya, itu kan. betul. Nggak yang dari awal itu dia. Ya gini, Hasil kalau kompromi MD3. kalau kita bicara Ya, MD3. Hari Pancasila, ini kan sedang terjadi pertarungan wacana. Jadi tanggal 1 Juni ini menjadi panggung pertarungan wacana antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Bu Mega kan sudah memisahkan diri kan dengan pangeran kegelapan dalam tanda kutip kan. Ya, saya ngomong di tempat lain sih. Buat Bu Mega dengan mengatakan bahwa ini adalah kegelapan demokrasi, berarti Pak Jokowi itu pangeran kegelapan alias Voldemort. Saya bilang gitu. Nah, Bu Mega, Bu Mega adalah Harry Potter gitu. Tapi kok menterinya masih ada? Kalau Harry Potter ya keluarlah dari itu kan. Saya bilang gitu. Atau Dumbledore kan gitu kan. Mbak Puan di Cina. Mbak Puan di Cina. Ah, itu dia. Sama Krisdayanti. Iya, iya. Masa lu nggak tahu Mbak Puan di mana? Nggak lihat itu Instagram. Iya bagus lah. Ya kan artinya kan beliau Kok ya bagus lah. bagus lah. Artinya kan beliau kan memang nggak dua-duanya kan. Itu acara- Kalau datang di ND istilahnya konfrontasi dengan Pak Jokowi. Kalau ada di Jokowi konfrontasi dengan Bu Mega. Ya ini udah sejalan dengan diskusi kita bahwa Mbak Puan itu akan menjadi calon ketum PDI ke depan. Jadi ancaman internal bagi Mas Hasto untuk lanjut jadi sekjen yang ketiga kalinya hat-trick sekjen ini Ahmad Basarah dong. Bisa dibilang Dari dulu. Oh, gitu. Dari dulu. Masa Ini sama GMNI. Ya, ini ya. bukannya kalian aja nggak tahu sih. Iya, iya, Itu iya. kasih dong. Ini dalam perspektif orang dekat. Wow, keras banget. Enggak, dari dinamika dari lama ini. Udah dari lama ini. Udah dari lama ini diskusi-diskusi dari udah 5 tahun 10 tahun yang lalu, tiap kali mau jalan kongres ini siapa nih yang jadi sekjennya gitu. Ini di geng Palembang udah lama diomongin. Emang Bang Baskara Palembang? Enggak. Pak Taufik. Oh iya benar-benar. Ini sesama GMNI ini ya. Geng Palembang. Pak Hasto tuh GMNI juga kan Bang? GMNI kalau saya. Jadi ya ini kan pertarungan wacana 1 Agustus. Bu Mega ada di ND. Kenapa ND? Tempat Pak Bung Karno menemukan ilhamnya tentang Pancasila. Di situ ada Mas Ganjar, Pak Sekjen. Nah, oleh Pak Jokowi ditunjukkan implementasi Pancasila itu dalam kehidupan nyata. Wah, ambil alih rokan. Pater Ini taruh Ambil ini alih ya. Freeport, gitu. Ini antara Molotov Plan Kalau di sama sini Marshall Plan ya. Di ND itu penemuan, kalau ini pembuktian. Suka-suka Mr. Q lah. Di sini menayangkan belum tentu setuju ya. Iya, di sini juga semua datang kok. Mas Anies siaran, Sudirman Said juga wawancara. Opung Pandang ngomel-ngomel di sini. Opung Pandang ngomel-ngomel di sini. Nah, sebenarnya kan begini, host itu kan selalu jadi devil's advocate kalau menurut saya. Selalu berusaha mengejar dari sisi yang lain. Itu loh sebetulnya gitu. Jadi kalau dengan saya kan pasti ngejar sisi yang lain. Saya dipertanyakan, diminta untuk menyampaikan argumentasi. Jadi siapapun yang duduk di sini sebetulnya adalah para terdakwa yang ditanya oleh para jaksa-jaksa ini gitu loh. Ini jaksa semua ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Ini gue idola gue dalam interview itu namanya Larry King. Larry King ya. Nah dia nggak setuju disebut Jaksa. interviewer nih kayak pengacara atau jaksa. Oh iya. Kenapa? Kalau jaksa itu ketika dia nanya dan jawaban si terdakwa atau jawaban si saksi atau jawaban si kliennya itu membuat dia terkejut, maka dia adalah pengacara atau jaksa yang buruk. Artinya dia kurang antisipasi, kurang menggali, kurang riset.
kalau interviewer yang benar adalah menurut Larry yang bisa mengajukan pertanyaan yang kemudian jawabannya membuat dia terkejut. Nah. Justru gitu. Jadi kalau jaksa sama pengacara nggak boleh terkejut, kalau interviewer dia harus terkejut dengan jawaban si orang yang dia interview. Keren. Jadi semakin banyak kejutan. Kelihatan kan? Ini podcast Total Politik ini beda dengan podcast yang lain. Kita pula diumbang. Karena filosofis banget. Mr. Q ini. Larry King standarnya tinggi banget. Pantesan memang banyak disukai oleh pemirsa. Kalau Ari kan udah Larry King, kalau gue baru RX King lah. Dia sama. 2 tak. Kan lu asistennya Larry King Indonesia dulu. Siapa? Wimar Witular. Iya, Witular, Iya kan? Gara-gara Wimar pakai baju-baju pantai itu gue ke Bali kemarin gue borongin banyak. Iya, itu Wimar tuh baju pantai itu. Iya. Ini saya ambil ilustrasi ya. Ini karena balik lagi mohon maaf nih, karena latar belakang saya sebagai kampung halaman bukan. Orang Kalimantan Tengah. Banyak ya. Kadang-kadang Palembang ya kan. Lampung. Ya kadang-kadang Sesuai konteks kan. ya kadang-kadang sebagai pernah sekolah di Inggris ya apanya juga ada. Psikologi kan. Ya kan? Banyak bisa Yang nih. pernah kuliah di tempatnya Ngarso Dalam juga Iya. banyak. Jadi gini, sama UI ya sekaligus jadi kagama. Ada juga tuh. Ada. Manusia multidimensi. Iya. Sujat Moko. Sama yang salaman foto salaman itu loh. Mr. Q foto salaman dia ini loh. Yang di rak-rak dia. Itu sebagian aja. Iya. Tapi Sama satu lagi Mr. Q apa? Bos. Bukan hanya itu. Apa? SCBD bos. Oh iya. Iya kan? Yang mana? Salaman. Ada emang? Ada. Oh bukan SCBD. Bukan, salah. Pik. Oh iya. Nah, nanti pemirsa terlalu bingung loh kalau kita diskusinya terlalu spesifik. Iya. Jadi gini, Tapi Mr. Q sebelum ini multidimensi seperti Mr. Q ini bahaya. Karena Buat positioning politik. kenapa? Bayangin nggak ketika Pak Prabowo ingin memasukkan Mr. Q nih jadi menteri. Lihat kan? Iya. Waduh, kemarin gue ngobrol psikologi sama Mr. Q paten juga. Terus kita ngomong soal bagaimana green energy, sustainable living segala macam, kok nggak jelek, ya kan? Iya. Habis itu ngomongin politik dalam negeri, pilkada jago juga. Iya, cocok juga. Iya. Nih, loh, multidimensi kayak Mr. Q ini bahaya Enggak, loh. tapi saya tetap punya satu brand yang kuat. Apa tuh? Pertama survei, Ya. yang kedua komunikasi politik, yang ketiga aktivis. Itu. Wah, berarti coba kita Iya. ukur. Punya saya tetap Survei, ya. saya tetap punya brand yang kuat di survei satu kuat sisi. banget. Yang lain itu cuma latar belakang aja. Ya, ada kawan kita yang gitu. Justru begini, dengan latar belakang yang multidimensi, mampu memahami persoalan dari berbagai sudut. Jadi di Palangkaraya itu, Palangkaraya itu sering terjadi sengketa tanah. Ya. Padahal tanah banyak kosong di situ ya. Iya. Sengketa banyak. Gini, sengketanya tuh begini. Sengketanya kan karena ada masyarakat adat ya. Yang kemudian kadang-kadang kalau ada satu tanah, itu kita mau beli itu, kita harus lihat-lihat dulu, kita pasang dulu. Ada nggak orang datang ke sana? Nah, kadang-kadang kita satu tanah ditunjukin mau dibeli, udah ada orang yang garap. Kalau kita tanya, siapa ini? Tanah ini tanah saya. Dia bilang jawabannya gini, ayungku. Ayungku itu Adat. nenekku. Dia bilang ini tanah nenekku. Kan itu bisa bener bisa tipu. Oh sering. Pokoknya sering sengketa deh. Nah, kalau kita pakai cara zaman dulu, cara biadab, itu kita masing-masing keluarkan parang, Ya. lalu kita bacok-bacokan, ya, yang mati kalah, yang menang hidup dapat menang, tanah. dapat tanah. Tapi kan kita nggak caranya begitu. Kita bawalah masalah itu ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Ya, maksudnya kita bawa ke pengadilan. Mohon maaf, ini saya matiin dulu. Agak penting tapi itu. Hah? Ya jangan meeting telepon konglo ini kan. Jadi satu tanah itu diklaim oleh si A sama si B. Si A, si B ke pengadilan masing-masing memperjuangkan kepentingannya dan memperjuangkan apa yang dia percayai, termasuk data-data yang dia miliki. Surat menyurat, saksi-saksi dibawa ke pengadilan. Siapa yang akan memutuskan? Bukan mereka, tapi hakim, gitu loh. Itulah gunanya institusi peradilan. Ada orang, ada institusi yang memproses keluhan-keluhan itu, kepentingan-kepentingan itu, diambil keputusannya. Dia yang menentukan siapa yang benar.
Dan prosesnya bisa bertahap kan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Saya pernah ngurusin tanah mertua, itu baru selesai 5 tahun. Ditambah dengan eksekusinya 6 tahun. Keputusan MA udah keluar, eksekusi baru tahun depan. Jadi, maksud saya begini, kalau kita kembali kepada soal Mahkamah Agung. Cocok juga Kan- Mr. Q jadi Menteri ATR BPN. Iya kan? Oh bisa, saya banyak pengalaman dengan tanah. ATR BPN ini ahli betul. Tanah ada, kok resolusi konfliknya, ya. Lah, kita kembali kepada ilustrasi Pilpres 2024. Pendukung 02 bilang, selamat Presiden, Pak Prabowo Presiden, Mas Gibran Wakil Presiden. Pada saat pengadilan di MK berjalan, oh belum, masih sidang MK. Begitu sidang MK sudah selesai, selamat Pak Jokowi, Pak Prabowo Presiden, Mas Gibran. Oh belum ditetapkan oleh KPU. Setelah ditetapkan KPU, Belum presiden juga, presiden elect.